Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ratapan ketiga ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan dari sini. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan kerecahan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena waktu ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebenarnya apa sih yang menjadi keunikan manusia dari seluruh ciptaan Allah? Kalau kita mau jujur, kalau ilmu pengetahuan menggolongkan manusia ke dalam segi hewan, karena nggak ada kelebihan dari segi manusia. Kalau dari ilmu pengetahuan dia masuk dalam kategori ya semua makhluk hidup sama. Tetapi ada keistimewaan manusia. Sebenarnya apa yang menjadi keistimewaan manusia? Satu yang ingin kita lihat bahwa sebenarnya manusia mampu dididik untuk menjadi disiplin. Manusia mengerti mana yang baik, mana yang jahat itu dalam rangka kedisiplinan. Inilah yang menjadi keunikan setiap manusia. Tetapi yang menjadi persoalannya bagi sebagian orang, disiplin itu adalah beban. Sebagian lagi disiplin adalah sebuah penderitaan. Mengapa seperti itu? Karena seperti ini. Yang pertama, kalau seseorang ingin berdisiplin, ada satu hal yang ingin dilakukan. Biasanya yang pertama adalah berubah dari diri sendiri atau niat. Tetapi ini sulit sekali. Kenapa? Kita coba kalau mau jujur kepada diri sendiri, atau kalau kita melihat kejadian yang terjadi pada saat ini. Banyak orang-orang yang mengadakan diet dengan mengurangi makanan atau segala macamnya. Tetapi ketika satu saat dia ingin diet, dia melihat makanan, tetap aja. Ketika dia makan itu apa terjadi? Nggak ada yang makan, ya toh? Nggak ada yang keberatan. Hanya dirinya sendiri aja ketika dia sudah makan, aduh kenapa aku makan ini tadi? Selesai, dietnya gagal. Tetapi nggak ada yang terberatkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal itu. Niat sering sekali gagal ketika memang dia tidak mampu mengatasi segala sesuatu. Yang kedua, ketika dia ingin berdisiplin, biasanya ada sistem paksaan dari luar. Nah, ini yang menjadi persoalan. Memang seseorang orang-orang banyak yang berubah kedisiplinannya hanya karena paksaan dari luar. Misalnya untuk bangun pagi menuju gereja pagi jam 7 agak sulit gitu ya. Udah jam beker bunyi, dia malas duduk, lalu malah terpejam dia sambil jalan ke kamar mandi, yang ada terakhirnya adalah kepentok. Dia baru sadar,
Tadi aku jalan sambil tidur rupanya ketika sudah tersandung. Bapak Ibu saudara-saudara sekali, biasanya ini menahan malu. Ketika terlambat dia langsung malu. Tetapi ada stimulus yang dihasilkan. Besok saya tidak mau seperti ini, maka lebih banyak persentasenya adalah ketika orang itu berubah disiplin, itu karena paksaan dari luar, bukan masalah Tuhan. Tetapi berbeda dengan iman. Ini yang menjadi persoalan bagi orang-orang Kristen. Ternyata iman harus ada dua-duanya, dari niat dan dari Allah juga. Itu yang menjadi persoalan. Bagi Allah sangat mudah membuat disiplin seseorang. Tetapi persoalannya, bagi Allah sangat mudah merombak pola pikir seseorang. Karena pola pikir seseorang Allah akan memberikan kemerdekaan bagi dia. Silahkan memilih mana yang menurutmu adalah baik. Allah memberikan kemerdekaan, sehingga Allah adalah Allah yang lembut. Dia hanya mampu untuk mengetuk. Kalau dia mendobrak bisa, tetapi apa yang terjadi? Manusia itu akan rusak. Nah, pada saat itulah ternyata merombakan sesuatu, pendisiplinan seseorang itu harus ada di dalam iman, dan pendisiplinan iman harus nyata dalam dua bentuk. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah inisiatif dari Allah. Inilah yang kita lihat dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Jika firman Tuhan menyapa kita agar kita menjadi seperti Yeremia yang kecil. Siapakah Yeremia ini? Apa yang terjadi sehingga dia meratap segitu besar pada saat itu? Bangsa Israel dibuang pada saat itu. Lalu dia meratap, masih mungkin enggak ya ada kebahagiaan? Masih mungkin enggak ya ada yang enak di sana dengan penderitaan yang begitu besar? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Yeremia menyapa kita bahwa Yeremia sekarang berdiri di persimpangan jalan, dia harus memilih salah satu dari jalan ini yang notabene orang lain berkata apa? Itu enggak bagus tuh kepilihan si Yeremia. Yeremia berkata, ikutlah, kembalilah kepada Allah. Tetapi apa yang kata orang lain bilang? Itu bukan pilihan yang terbaik. Mari kita lihat sekarang ini kondisi di tengah-tengah Indonesia. Seorang ibu harus menangis dan meratap untuk mempertahankan pernikahannya hanya karena suami yang terus dibakar emosi. Banyak di luar sana yang seperti ini. Dan amatku kupilih keluargaku gelekon asal membaik. Itu pemikiran mereka. Kalau memang dia sudah terus marah-marah silakan, tetapi anak-anak keluarga ini harus maju. Ada yang menderita untuk ini. Dia memilih jalan yang menurutnya adalah terbaik. Tapi bagi orang, goblok amat sih itu ibu. Udah bapak suaminya dipang marah, mau nampak-nampak, tapi masih mempertahankan di rumah. Ya keluar kek, kabur kek, apa kek, kata orang goblok. Tapi bagi dia, itu adalah jalan terbaik. Banyak suami yang terus mengurut dadanya melihat perilaku istrinya hanya demi mempertahankan mendigai rumah tangganya. Bagi orang, DKI lu dibawa ke istri bagi orang, tapi bagi dia itu adalah yang terbaik. Atau mungkin banyak orang tua yang meratap dan menangis karena tingkah laku anak-anaknya ketika orang lain berkata, udah diamin aja, kirim mak yang aku itu buta, bawa pulang ke kampung aja lah anakku, biar aja tinggal situ daripada kamu pusing mikirin. Tetapi orang tua ini akan berkata, tidak, apapun yang terjadi di anak saya, darah dan daging saya. Padahal anakku udah begitu menunjang. Tetapi mereka mau menderita demi anak-anaknya. Itu keputusan yang terbaik menurut mereka, walaupun orang lain berkata, goblok amat Tuhan. Atau ada juga seorang anak yang meratap dan berdoa demi sebuah kedamaian, karena setiap pagi, setiap hari, setiap siang yang dia lihat adalah pemandangan bapak dan ibunya terus berantem. Atau ada juga anak yang terus berdoa untuk meminta 1 jam waktu dari orang tuanya supaya duduk bersama-sama dengan mereka. Tetapi sering sekali tidak terlaksana. Begitu banyak penderitaan upaya di luar sana, di mana mereka harus mengambil sebuah keputusan yang di mana kata orang lain, notabene orang lain berkata,
sangat bodoh. Tetapi bagi seseorang, bagi iman seseorang, itu adalah yang terbaik. Demikian halnya dengan Yeremia. Ketika Yeremia berkata, mari pulanglah kepada Allah, orang lain berkata, ya itu kan Allahmu. Kalau memang Allahmu adalah Allah yang hidup, ngapain juga kami sampai di sini, bangsa Israel dididikan oleh Allah? Ngapain juga kami sampai ke tanah Babel ini, ditindas dan menjadi budak bagi orang lain? Tetapi Yeremia berpikiran positif. Dia berkata, kalau memang ini yang terbaik bagi kita, ya, mumpung kita masih muda, biarlah orang muda mengalami penderitaan supaya masa tuanya penuh dengan hikmah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memang banyak tawaran akan jalan keluar bahwa penderitaan agar cepat hilang. Namun sayangnya ketika penderitaan itu hilang, bukan berarti penderitaan itu tidak ada. Dia hanya sembunyi untuk sebentar karena kita mengambil jalan pintas. Lalu tidak lama dia akan kembali terlihat dan kita harus menghadapi hal yang sama. Karena itu bukan berarti jalan pintas dan jalan instan ada yang terbaik. Kita kembali kepada Allah. Apapun persoalannya, Allah adalah jawaban. Maka untuk pergumulan dan penderitaan kita mungkin bisa berkata, mungkin penderitaan itu akan berlalu dengan lambat ketika kita memilih mengikut Tuhan. Tetapi keindahan akan datang dengan tidak terlambat ketika kita memilih mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya pernah berjalan-jalan. Ketika saya berjalan-jalan di pinggir jalan, saya melihat bunga-bunga yang ada dijual di situ. Lalu saya mengamati seorang tukang bunga. Saya tanya, setiap hari kegiatannya apa sih Pak? Ya ini nyiram bunga, pembibitan. Lalu saya melihat dia mengambil bibit sangat kecil sekali, dia masukkan ke dalam bibit, dia mulai tumbuh. Beberapa bulan berlalu saya kembali lagi situ, saya melihat bunga yang di polybag itu sudah mulai tumbuh dan besar. Lalu dia sudah mulai berbunga, sudah mulai besar gitu batangnya. Polybag itu mulai retak dan pecah. Akar-akar bunga ini sudah mulai keluar. Saya bilang, boleh dipindahin aja Pak, itu bunganya udah layu. Terus dia bilang, belum saatnya. Kok belum saatnya? Ini di rumah ada pot yang bagus. Saya bilang, bukan masalah potnya banyak di sini. Dia bilang, tapi memang belum saatnya. Kenapa Bapak bilang belum saatnya? Saya penasaran. Dia hanya senyum. Seolah-olah dia melesengi saya. Kamu belum tahu apa-apa. Melesengi artinya menyindir saya. Seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Sampai kalau kita. Tetapi setelah beberapa hari saya kembali berjalan-jalan karena saya penasaran. Kenapa belum waktunya untuk dipindahkan? Bunga itu sudah mulai berbunga. Batangnya sudah mulai besar. Kembali tidak ada jawaban. Sampai suatu saat dia sedang duduk asik lalu saya menjumpai dia, saya duduk di sampingnya, dia berkata, kamu lihat bunga ini di tengah jalan itu? Biasa kalau di kota ada yang di tengah-tengah jalan itu pohon-pohon. Kamu lihat bunga ini yang di tengah jalan itu? Iya saya lihat Pak, kenapa? Saya melihat, saya amati, ternyata rumput udah jauh lebih tinggi dari bunga ini. Lalu dia bilang, besok waktunya dia mati, tidak ada harapan. Saya diam. Bisa kok Pak, ada harapan kalau kita tinggal ambil, kita pindahin. Iya, tetapi engkau merusak orang lain, engkau merusak rumput di sekelilingnya. Lalu saya diam. Benar juga. Besok saya kembali ke situ, bunga lili sudah mati karena rumput itu sudah menutupi dia. Lalu lama saya termenung, berbulan-bulan saya menunggu jawaban, tidak ada dari Bapak itu, tapi saya mendapat jawabannya. Saudara-saudari terkasih, begitu juga lah kehidupan manusia. Sebenarnya begitu banyak yang Allah inginkan dari orang-orang percaya untuk terus hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mau berbagi. Seperti bunga lili tadi, ketika dia ingin hidup tetapi rumput-rumput di sekitarnya tidak mau berbagi makanan dengan dia. Rumput-rumput itu mengambil makanannya sehingga bunga lili itu mati dan kekurangan. Dia tidak diberi kesempatan sedikit pun. Lalu saya mendapat jawabannya, kenapa Bapak ini tidak mau memindahkan bunga yang tadi ditanam. Dia bilang belum saatnya karena memang masih kecil.
Kalau nanti dia sudah dewasa, dia akan ditanam di tanah yang begitu luasnya. Apapun yang terjadi, mau sebesar apapun rumput, tetapi bunga itu akan terus hidup. Ketika orang lain pun tidak mau berbagi dengan dia, tetapi bunga itu akan terus berbagi kepada mereka-mereka yang tidak percaya kepada Kristus sekalipun. Jawaban ini saya dapatkan ketika saya merenung, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ternyata demikian juga halnya yang dialami oleh Yeremia. Ketika dia mengatakan bahwa baik adalah seorang muda untuk mengalami pergumulan, karena memang Allah memang mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Tetapi bukan hanya tempat yang dipersiapkan oleh Allah. Orang-orang percaya yang ingin masuk ke dalam tempatnya pun harus dipersiapkan oleh Allah. Maka kita juga harus dipersiapkan oleh Allah. Kita dibentuk sedemikian rupa sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang siap untuk hidup, berbagi dengan sesama, bahkan di dalam dunia yang dimana orang-orangnya tidak mau berbagi sekalipun. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, jikalau saat ini Allah mempersiapkan hal yang indah melalui firman ini, satu hal yang ingin kita minta, bahwa sebenarnya kita tidak sanggup melakukan apapun juga ketika dalam dunia ini Allah tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi mari kita ingat bersama, firman Tuhan berkata di ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Sebenarnya Allah hanya ingin memberikan pelajaran dan pengalaman. Pada hari Jumat yang lalu, ketika di gereja kami mengadakan pertanyaan, ada pertanyaan yang begitu menarik. Ibu ini bertanya, apa sih Amang artinya kasih yang sia-sia? Saya sempat berpikir, mana ada sih kasih yang sia-sia? Saya bertanya kembali, yang saya tahu Inang tidak ada kasih yang sia-sia. Iya, tapi itu banyak yang bilang, apa sih artinya kasih yang sia-sia? Mungkin seperti ini saya bilang. Yang pertama sekali, Alkitab berkata, ajarlah anakmu agar dia menjadi hidup, tetapi kasihilah dia agar dia menjadi mati. Maka ketika anak itu mulai melunjak, mulai tidak mengetahui sopan santun, kalau ibu terus mengasihi dan tidak menegur sama sekali, bisa jadi itu kasih yang sia-sia. Bisa jadi itu kasih yang tidak memiliki dasar. Tetapi ketika ibu untuk marah dan semarah-marahnya kepada dia, agar besok dia mengenal kehidupannya, mungkin itu kasih yang tidak sia-sia, saya bilang. Lalu ibu ini bisa jadi Bang ya, karena sampai detik ini juga saya nggak pernah marah sama anak saya. Padahal dia sekolah pagi, kadang sampai di rumah jam 6 sore. Bapaknya udah marah-marah, tetapi Inangin tidak sanggup untuk memarahi karena dia sedikit pun tidak tega melihat anaknya kalau menangis. Itu adalah kasih yang sia-sia menurut pemahaman ibu ini. Bapak Ibu Saudara sekali, Allah juga hak berbuat hal yang sama. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin hidup dengan tenang, ingin hidup sesuai dengan keinginan kita, maka jangan jadikan Allah sebagai Tuhan kita. Jadikan pemikiranmu sebagai Tuhan. Tetapi ketika kita ingin hidup berdamai dengan orang, ketika kita ingin hidup penuh dengan kekuatan, dan ketika kita ingin hidup dalam kemerdekaan yang telah Allah persiapkan, maka satu Tuhan yang ada, yang pernah hidup dan memang hidup sampai sekarang dalam hati kita, yaitu Dia yang memberikan pengajaran kepada Yeremia. Pilihlah yang menurut kita yang terbaik di hadapan Allah. Jangan pernah pilih menurut kita terbaik di hadapan pemikiran dan logika kita. Di sanalah akan ada kasih setia Tuhan, dikatakan setiap pagi menjadi baru. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pagi yang indah ini Engkau kumpulkan kami, bukan hanya niat kami semata, bukan suatu kebetulan jikalau kami datang ke tempat ibadah ini untuk menerima pengajaran yang begitu berharga dari Engkau. Sama seperti
pengajaran yang telah Engkau berikan kepada Yeremia. Demikianlah kami menerima itu Tuhan, sehingga pengalaman kami semakin diperluas, pemahaman kami semakin diperdalam, dan iman kami semakin bertumbuh. Saat ini Tuhan, kami mengetahui dan mengerti akan seluruh rencana-Mu. Bahkan dalam penderitaan dan kepahitan sekalipun, rasa manis itu akan nyata jikalau kami kembali ke hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk orang-orang tertindas secara perasaan, tertindas secara ekonomi, tertindas di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, bahkan di tengah-tengah dirinya sendiri. Kami ingin membuka belenggu-belenggu mereka. Maka Tuhan, persiapkan kami, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, untuk menjadi nabi-nabi dimanapun kami berada, untuk mewartakan kerajaan Tuhan bagi mereka, sehingga kunci dan belenggu mereka akan terbuka, dan mereka kembali melihat Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah jawaban akan seluruh pergumulan kami. Luruskan hati kami untuk mengenal Engkau, arahkan pemikiran kami untuk kembali percaya dan berbalik kepadamu, sebab Engkau adalah permulaan hidup kami, dan hidup kami akan berakhir kepadamu. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan akan Engkau tanamkan dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang mengerti akan masa depan, dan mengerti akan seluk-beluk dunia ini, di mana orang-orang kembali menyerang kami ketika mereka untuk mengajak kami agar menjauh daripada Engkau. Kami percaya tidak ada satupun yang mampu memisahkan kami daripada Engkau, sebab kami di genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruhnya itu. Kami percaya bahwa pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga esok kami kembali bekerja, kami kembali beraktivitas dalam kekuatan yang baru. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin.